Dengan dia yang menggantikannya di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan sakit penyakit. Dia sudah mati turun ke dalam kerajaan maut. Semua sudah bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Semua sudah bertekuk lutut. Segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan bertekuk lutut. Karena apa? Dia yang bangkit dari antara orang mati. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat siang. Puji Tuhan, siang hari ini kita masih boleh bertemu untuk kita beribadah bersama-sama dalam perayaan Paskah, merayakan hari kebangkitan Tuhan. Di mana Jumat lalu kita memperingati kematiannya, tapi hari ini kita percaya Ia bangkit dan hidup bagi kita. Amin. Mari saya undang sekalian boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan karena segala kebaikan yang Tuhan berikan, karena pengorbanannya dalam di kayu salib, karya penebusannya bagi kehidupan kita.
datang bukan satu rutinitas kami Bapa. Kami percaya Tuhan inilah kerinduan hati kami Bapa. Kau yang melihat setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Mari jamah setiap hati kami Tuhan. Mari pulihkan setiap hati kami Bapa. Agar setiap daripada kami Tuhan kami kembali membawa pemulihan daripada Engkau, membawa kesembuhan daripada Engkau Tuhan, membawa kekuatan daripada Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di atas umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan Kau ada dan Kau melawat siang dari kami. Tidak ada satu pun yang terlewatkan Tuhan. Kau akan menjamah dan kami pulang membawa sukacita daripada Engkau ya Bapa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur padamu. Siang hari ini Bapak, kami begitu rindu Tuhan akan lawatan-Mu. Kami rindu Kau boleh menjamah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau boleh nyatakan kehendak-Mu Tuhan lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu yang menyampaikannya ya Bapak. Kami rindu bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, karena kami merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan, karya penebusan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kebangkitan-Mu membuktikan Kau Allah yang hidup bagi kami. Kebangkitan-Mu membuktikan Kau Raja bagi kami dan Kau yang layak terima segala pujian ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Mari Roh Kudus Kau boleh menjamah. Kau yang memprotek Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Baik ibadah kami yang secara onsite maupun online Tuhan, jemaat yang melihat secara online. Kami percaya Engkau juga menjamah ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur padamu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai bagi Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Setiap jemaat Tuhan yang siap untuk bersorak bagi Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Baru seperempat. Shalom. Amin, puji Tuhan. Siap untuk puji Tuhan siang hari ini, amin. Mari kita puji Tuhan.
hebat. Sama-sama tepuk tangan di atas. Amin. Thank you, Lord. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Ia berjanji tapi kita percaya Ia sanggup menggenapi setiap janjinya. Thank you Lord Jesus. Ku
yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Engkau yang sudah mengakhirinya. Engkau yang sudah menyelesaikan penderitaan bagi kami. Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami di dalam penyaliban-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Dan Engkau sudah bangkit memberi kehidupan bagi kami. Bukan hanya hidup yang sekedar jasmani saja, tetapi hidup yang membawa kepada kekekalan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hidup kami. Engkau terus mengingatkan akan pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Ini bukan Paskah seperti rutinitas Tuhan, tetapi Paskah demi Paskah yang kami lalui adalah Paskah yang penuh kuasa. Paskah yang membawa pembaharuan demi pembaharuan dalam hidup kami orang percaya. Nah, pada siang hari ini kami percaya Roh Kudus berkarya dari depan mimbar sampai ke belakang, dari sudut demi sudut ruangan ini penuhi oleh atmosfer kemuliaan Allah. Segala kuasa intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang mau mencoba mencuri berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi pribadi kami, lepas pribadi kami, sehati sepakat hancurkan itu semua di dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang dapat memerintah kami, hanya kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan diberitakan, dan kami percaya ada mujizat-Mu dinyatakan, ada kuasa-Mu dinyatakan. Hati kami adalah benih, ya Tuhan. Hati kami adalah tanah yang subur Tuhan. Dan firman Tuhan adalah benih yang akan bertumbuh di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Sucikan, kuduskan, ampuni kami, supaya firman Tuhan tidak terhalang bagi kami Tuhan. Lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah hikmat Tuhan memberkati kami, memperlengkapi kami Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, dan kami siap untuk mendengar-Mu Tuhan. Kami siap berhadapan dengan Yesus yang bangkit buat kami Tuhan. Yesus yang bangkit buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Yesus yang bangkit untuk penuaian jiwa-jiwa-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan pengucapan syukur, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi beribadah di tempat ini. Ya, kita merayakan Paskah. Kita merayakan Paskah bukan suatu rutinitas, tetapi Paskah yang mengundang kuasa kebangkitan Tuhan. Ada kuasa pembaharuan dari hari ke hari, dari tahun demi tahun. Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Oke, terima kasih untuk para pelayan Tuhan, Bapak Ibu Gembala, semua yang tetap setia sampai di ibadah kedua. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia sampai pada hari ini. Jerih lelah Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 58. Setiap jerih lelah kita kepada Tuhan, pekerjaan kita kepada Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Yang percaya katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, pada Jumat Agung yang lalu, kita diingatkan oleh bagaimana Kristus yang sudah menebus saudara dan saya sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kita bermusuhan dengan Allah, ya, dan manusia tidak bisa memulihkan hubungan dia dengan Allah. Ketika manusia terpisah dengan Allah karena dosa, manusia sangat kehilangan perkenanan Allah pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika manusia bermusuhan dengan Allah, tidak ada yang bisa memulihkan, memperdamaikan, menjadi pendamai antara Allah dengan manusia yang berdosa, kecuali dengan penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita, kalau akhirnya kita percaya Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada penebusan, maka saudara dan saya hari ini tidak sampai di sini. Kalau tidak ada penebusan di kayu salib, saudara dan saya kita akan binasa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya
Yesus Allah penuh kasih untuk dunia yang terancam oleh penderitaan sepanjang masa. Allah penuh kasih untuk dunia yang sedang tidak baik-baik ini. Allah penuh kasih untuk dunia yang penuh dengan dosa ini. Sehingga Dia tahu bahwa manusia tidak bisa mencapai keselamatannya hanya dengan usahanya sendiri, hanya dengan rajin ke gereja, hanya dengan baca Alkitab, rajin setiap pelayanan tidak bisa menyelamatkan manusia. Sehingga dia dapat hidup yang kekal. Sehingga Allah berinisiatif. Inisiatif Allah turun ke dunia ini melalui pribadi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga dia menjadi pendamai. Kita bermusuhan, di tengah-tengah Yesus mendamaikan. Sehingga kita bisa bermaaf-maafan. Kita bisa berdamai dengan Allah yang hidup. Dan artinya Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya sudah selesai. Tuhan menyelesaikan penderitaan kita, dan Dia yang menggantikannya di kayu salib. Ketika Yesus sudah menyerahkan nyawanya menuju kematiannya, Dia berkata kepada Bapa, sudah selesai. Sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sudah bilang sudah selesai dan Dia menyerahkan nyawanya, Dia mengakhiri penebusan dengan indah. Bukan artinya kita nyukur-nyukurin Yesus mati di kayu salib, bukan seperti itu ya maksudnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Dia mengakhiri dengan indah. Dia setia dan taat sampai mati. Untuk melakukan apa? Itu sebuah rencana keselamatan bagi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, bagi dunia yang sedang menuju kepada penderitaan yang kekal. Tetapi Yesus sudah menyelesaikan penderitaan saudara dan saya dengan Dia yang menggantikannya di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan sakit penyakit. Dia sudah mati turun ke dalam kerajaan maut. Semua sudah bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Semua sudah bertekuk lutut. Segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan bertekuk lutut. Karena apa? Dia yang bangkit dari antara orang mati. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus bilang sudah selesai, artinya Dia sudah mengakhiri dengan indah, dan semua penderitaan kita sudah lunas dibayar. Dan ketika Dia bangkit pada hari yang ketiga, kita bisa berkata Dia sudah mengakhiri dengan baik, dan Dia memberikan awal yang baik. Awal yang baik, kebangkitannya adalah permulaan yang baik. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, judul khotbah saya pada siang hari ini, Paskah adalah permulaan yang baik. Nah, kita akan baca Alkitab di Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Ya, saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, demikian silih berganti. Lukas pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati pelaku sudah terguling dari kubur. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berkeliling menemukan mayat itu, tiba-tiba ada orang berdiri dekat mereka. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah mati. Ingatlah apa yang dikatakan Dia masih di dalam. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana dari Yesus, dan perempuan lain yang bersama-sama mereka memberitahukannya kepada saudara. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menengok ke dalam, ia melihat kain apa saja. Lalu ia pergi dan ia
Dan saya mengutip pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 1 ayat 6. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Yesus Kristus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Maka dari itu tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus adalah awal yang baik, permulaan yang baik. Lalu yang menjadi pertanyaan renungan kita pada siang hari ini, permulaan baik apa yang Tuhan lakukan kepada saudara dan saya melalui kuasa kebangkitan itu. Nah, kita akan belajar bagaimana Yesus memulai yang baik untuk para perempuan pada waktu itu, untuk para murid, untuk rasul-rasul pada waktu itu, dan untuk orang-orang banyak pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat permulaan baik apa yang Yesus lakukan, yang Yesus lakukan pada waktu itu. Kita akan lihat ada 3 permulaan baik melalui kuasa kebangkitan ini yang bisa kita pelajari sehingga kita percaya, oh ternyata kuasa kebangkitan ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Oh iya, jelas karena Tuhan Yesus sudah bilang pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Ya sudah, Tuhan bangkit seperti itu. Ya bukan hanya itu saja, tetapi di balik kebangkitan itu Dia punya kuasa, Bapak Ibu Saudara, untuk memulai sesuatu yang baik. Apa itu yang baik? Yang pertama, ya, kita akan melihat bahwa Yesus melakukan permulaan yang baik melalui pemulihan identitas kekristenan, melalui identitas baru para pelayan Tuhan pada waktu itu. Baik terutama untuk si rasul-rasul ini, ya, murid-murid Yesus. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara pemulihan identitas ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Nah, kita akan lihat dari kisah para perempuan nih ya. Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 8. Nah, saya akan bacakan di ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Seorang malaikat ini berbicara kepada perempuan-perempuan yang datang membawa rempah-rempah pagi-pagi kepada kubur Yesus. Ya, dia katakan seperti ini, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Perhatikan di ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Kesadaran mereka dibukakan, pikiran mereka dibukakan. Mereka tahu siapa Yesus. Artinya identitas baru ini mereka dipulihkan oleh Yesus melalui malaikat-malaikat yang datang kepada mereka, yang membuka kesadaran mereka, sehingga mereka memiliki pengenalan yang disempurnakan tentang Allah, terutama tentang Yesus yang bangkit. Pengenalan mereka akan Allah disempurnakan. Jadi identitas baru mereka itu seperti apa sih Pak Edi? Ya, identitas kekristenan yang dimaksud di sini maksudnya apa? Ya, pengenal, identitas kan itu pengenal ya. Kita punya identitas sebagai warga negara Indonesia dengan KTP kita. Ya, lalu bagaimana identitas mereka ketika pasca kebangkitan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, murid-murid Yesus dan para rasul-rasul itu, bagaimana identitas mereka seharusnya ketika mereka menyaksikan kebangkitan Yesus? Nah, disinilah letaknya ya. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, di sini saya merenungkan identitas baru apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus mau mereka mengalami perubahan, pemulihan, ya. Yang tadinya mereka enggak ngeh, yang tadinya mereka enggak sadar tentang Yesus, udah berapa kali menyampaikan pemberitaan tentang penderitaan aku loh, murid-muridku, aku akan mati, aku akan diserahkan kepada orang berdosa, aku disalibkan dan pada hari yang ketiga aku dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka pada nihil, mereka pada enggak ngerti, mereka enggak kenal siapa Yesus. Yang mereka kenal adalah Yesus menurut pikiran mereka. Ya, nanti saya akan menjelaskannya di poin kedua. Nah, disinilah para perempuan yang kelihatannya kaum marginal, yang enggak terlalu dipandang
oleh orang-orang, tetapi mereka mendapat sebuah kehormatan, ya, untuk menerima pemulihan kesadaran mereka tentang siapa Yesus yang bangkit dari malaikat. Wow. Identitas apa yang diharapkan? Identitas baru seperti apa sih yang diharapkan ketika Yesus bangkit? Ya, nah ini saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, identitas baru yang Tuhan Yesus mau dari semua, bukan hanya pelayan Tuhan pada waktu itu, bukan hanya rasul-rasul aja, ya, perempuan-perempuan itu juga dibukakan, orang-orang percaya pada waktu itu juga dibukakan. Sebenarnya Allah melalui Yesus Kristus yang bangkit, mereka mau ini, Yesus mau kita ini pengenalan akan Allah ini disempurnakan. Kalau orang melihat kita yang merayakan Paskah, ketika kita ditanya siapa Yesus yang bangkit itu, Tuhan Yesus mau kita punya pengenalan yang benar akan Allah, yang disempurnakan, semakin disempurnakan, semakin diperbaharui. Yang berikutnya adalah identitas baru sebagai saksi Kristus. Ya, mereka bukan hanya murid saja, mereka bukan hanya melayani sekedar melayani saja, tetapi lebih daripada itu mereka menjadi saksi yang nyata tentang kebangkitan Kristus, tentang siapa Kristus, tentang siapa pribadi Kristus. Dan Tuhan Yesus mau mereka juga menjadi pemimpin rohani yang bergerak terus di dalam kegerakan kepemimpinan Kristen. Dan Tuhan Yesus juga mau mereka menjadi pelayan Tuhan yang nantinya akan melayani banyak jiwa, yang nantinya akan melayani kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohani untuk orang-orang yang dilayani. Nah, ini identitas baru setelah Yesus bangkit. Yesus mau memulihkan mereka yang percaya kepada Yesus, namun belum ngerti siapa Yesus itu, sehingga Tuhan Yesus mau memantapkan identitas mereka dulu nih, sebelum nantinya mereka akan dipakai oleh Tuhan. Ya, sebelum nantinya mereka mau dipakai oleh Tuhan, ini dulu yang harus dipulihkan. Kenapa ini penting? Nah, karena apa? Yang kita lihat di slide berikutnya. Ya. Nah, tujuan pemulihan identitas itu penting karena ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Tuhan Yesus mau menjadikan mereka saksinya Tuhan, saksi kebangkitan Yesus. Ya, kemana mereka mau diutus oleh Tuhan? Ke seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau mereka nggak dipersiapkan identitas mereka sebagai saksi Tuhan, waduh, kata Tuhan Yesus, amsyong gue. Ya, kata Tuhan Yesus nggak mungkin saya nggak mempersiapkan identitas mereka, nggak memantapkan identitas mereka. Ya, maka dari itu Yesus sudah bangkit aja masih terus bertanggung jawab loh Bapak Ibu Saudara. Untuk ini tujuannya. Kenapa kok Tuhan mau memulihkan identitas mereka? Karena Tuhan Yesus mau mereka jadi saksinya, bahkan sampai ke seluruh bumi. Karena Tuhan Yesus mau mereka memakai mereka memimpin banyak jiwa. Ya, Petrus pada waktu dia sudah dipulihkan, dia akan memimpin banyak jiwa, jemaat-jemaatnya gitu ya, yang Tuhan percayakan. Dan yang berikutnya, ketika mereka dipenuhi oleh janji Allah yang dinyatakan juga kepada mereka, ya, mereka diharapkan untuk meneruskan janji Allah itu kepada banyak orang. Dan janji itulah yang akan menjadi dasar iman mereka, yang menghidupkan mereka dan menguatkan pelayanan mereka. Karena pelayanan mereka nantinya harus berdiri di atas janji Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan janji yang hidup untuk selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 50b dikatakan, sebab janjimulah yang menghidupkan aku. Janjimulah yang menghidupkan aku. Janji Tuhan dari kebangkitan Kristus yang menghidupkan pelayanan-pelayanan kekristenan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Hari ini saya mau bertanya kepada kita semua, dan menjadi jawabannya adalah jawaban di hati kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana identitas kita di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus yang bangkit? Kalau hari ini di dalam iman percaya kita bisa melihat dengan mata iman kita ada Yesus di hadapan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus bertanya, anakku, jemaat GBI Grand Duta, bagaimana identitasmu sebagai saksiku? Bagaimana identitas pengenalanmu akan aku?
Bagaimana tentang kepemimpinanmu? Bagaimana tentang pelayananmu? Apakah engkau sudah mendasari melalui kehidupanku yang untuk selama-lamanya, melalui kebangkitanku ini? Aku mau bertanya kepada, ini sebuah tanggung jawab yang luar biasa, yang diperkenankan, dipercayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, secara khusus untuk membuat pertumbuhan di gereja ini. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Ini pertanyaan Tuhan Yesus. Firman Tuhan menantang saudara dan saya. Identitas kita dipulihkan. Emang identitas saya nggak benar pada ini? Bukan gitu, Bapak, Ibu, Saudara. Identitas kita semakin disempurnakan, semakin disempurnakan. Ya, kata sempurna dalam bahasa Yunani, ya Bapak, Ibu, Saudara, itu disesuai kata dasarnya adalah tujuan. Ya, ketika saya mempelajari kata sempurna dalam Alkitab Perjanjian Baru dari bahasa Yunani, artinya gini: orang Kristen bisa dikatakan sempurna apabila hidupnya sesuai dengan tujuan Kristus menciptakan dia. Amin. Hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan. Bukan hanya pendeta saja, bukan hanya pemusik saja, bukan WL singer saja, tetapi semua kita akan dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, ini Bapak, Ibu, Saudara, pemulihan identitas kekristenan, ya terutama ini bagi para pelayan Tuhan penting banget. Ya, kalau cuma sekedar masuk kuping kiri keluar kuping kanan, wah itu sia-sia banget, Bapak, Ibu, Saudara. Bukan berarti saya menyatakan khotbah saya paling penting gitu ya, bukan gitu ya. Tetapi firman Tuhan yang penting. Ya, bukan perkataan saya, tetapi perkataan firman Tuhan bagi para pelayan Tuhan, bagi siapapun kita yang melayani Tuhan. Ini penting untuk menguatkan identitas kita, untuk menguatkan proses pertumbuhan gereja sampai pada hari kedatangan Tuhan. Dikatakan tadi Filipi 1 ayat 6, aku sudah memulai pekerjaan yang baik dan aku akan meneruskannya sampai pada hari Yesus Kristus. Wow, ya, luar biasa untuk jemaat GBI Growth Grand. Beri kemuliaan yang mulia untuk kita semua, ya, karena Yesus ada bersama dengan kita. Yang kedua, nah, awal yang baik dari kebangkitan Kristus memberi awal yang baik. Tentang apa? Melalui pemulihan iman. Ya, saya harus pelan-pelan menyampaikannya dan dengan bahasa yang semoga mudah dipahami. Karena ada beberapa remaja di sini ya, Bapak, Ibu, Saudara. Semoga bahasa saya mudah dipahami gitu. Nah, pemulihan iman. Nah, kebangkitan Kristus membuat permulaan yang baik, adalah awal yang baik untuk Yesus memulihkan iman. Memang ada apa yang terjadi dengan iman? Para murid, para perempuan itu, mereka nggak punya iman kah? Nah, kita akan lihat. Ya. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, Saudara di sini ya, alasannya kenapa iman mereka perlu dipulihkan oleh kebangkitan Kristus. Ya, saya tampilkan nggak ya di slide ini ya, coba ya. Nah ini ya, kita lihat di Lukas pasal 24 ayat 11. Ini sangat meremak banget buat saya, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ya, ini nggak asing lagi ya. Ya, kalau kata ibu-ibu yang suka mungkin konflik sama suami, ya itu bener tuh. Itu laki-laki kadang-kadang nggak bisa percayaan gitu ya. Mikirnya dengan logika terus gitu ya. Iya sih gitu. Saya juga tertemplak dengan firman Tuhan. Loh, kenapa Tuhan? Kok yang rasul-rasul yang laki-laki malah tidak lebih percaya gitu ya, ketimbang para perempuan itu menjadi lebih percaya? Waduh, ada apa nih dengan? Tapi bukan soal tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Arti positifnya adalah baik laki-laki maupun perempuan sama di mata Allah, punya kesempatan untuk punya iman yang oke. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita semua dipercaya untuk memiliki iman yang hidup kepada Tuhan. Nah ini maksud baiknya adalah seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara. Nah,
Kenapa kok Tuhan mau memulihkan iman mereka setelah Yesus bangkit nih? Ya, yang pertama alasannya adalah mereka tuh nggak sadar iman mereka bermasalah nih. Lukas 24 ayat 11. Mereka pikir omong kosong para perempuan itu, karena mereka berpikir Yesus mati ya Yesus mati selamanya. Karena mereka nggak ngeh, karena mereka nggak sadar bahwa Mesias itu harus menderita, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka nggak sadar, mereka nggak ngeh, karena di pikiran mereka tidak seperti kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka pikir, itu omong kosong, Yesus sudah mati kok. Nah, itulah yang membuat mereka nggak sadar iman mereka sakit gitu ya, iman mereka bermasalah. Mata rohani mereka tertutup. Lukas 24 ayat 16, pada saat perjalanan dua orang murid Yesus ke Emmaus, ya, Yesus menampakkan diri loh, mereka jadi bertiga gitu ya. Nah di sini dikatakan mata rohani mereka tertutup. Di Lukas pasal 24 ayat 16 dikatakan ada sesuatu yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Ya. Lalu pada saat di perjalanan itu Yesus bertanya gitu ya. Dan mereka nggak ngeh bahwa itu Yesus. Yesus bertanya, emang ada apa yang terjadi? Adakah kamu orang asing? Waduh, Tuhan Yesus digituin. Adakah kamu orang asing yang nggak tahu terjadi tentang hari-hari ini di Yerusalem? Oh, mereka mereka menceritakan gitu kan? Ya, mereka bodoh dan lamban percaya, tuh dikatakan ayat Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 26 itu ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, sudah diberikan pemberitaan tentang penderitaan Yesus beberapa kali gitu ya, sampai 3 kali disampaikan tentang penderitaan Yesus, bahwa Yesus nanti juga akan dibangkitkan. Masih aja kamu tidak percaya gitu. Nah, terus mungkin mereka juga punya luka spiritual, luka yang membuat mereka menunjukkan bahwa mereka nggak percaya Tuhan. Mereka kecewa sama Tuhan. Karena apa? Lukas pasal 24 ayat 21 katakan seperti ini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Artinya apa? Kenapa iman mereka bermasalah seperti ini? Karena mereka menempatkan Yesus sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Jadi dia tidak menerima Yesus sebagaimana firman Tuhan, bahwa dia sebagai Mesias yang harus mati dulu baru dibangkitkan. Mereka nggak mempercayai apa yang dikatakan Yesus. Mereka hanya berpikir melalui pemikiran mereka sendiri. Mereka tidak menaklukkan pikiran mereka kepada pikiran Kristus, sehingga mereka sulit percaya. Seperti Thomas, waduh, sekali-kali aku nggak akan percaya kalau aku nggak melihat bekas paku di tanganmu dan bagaimana lambungmu, bekas lambungmu dipikam. Aku sekali-kali nggak percaya. Ketika Yesus menyatakan bukti, Yesus katakan, dengan kamu melihat kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya Thomas tidak bahagia karena mereka butuh bukti baru percaya. Kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ketika saudara dan saya, kalau kita menempatkan Yesus, memperlakukan Yesus seperti yang kita mau, yang seperti yang kita pikirkan, yang seperti yang kita inginkan, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita mengecewa. Kita kecewa sama Yesus, kita marah sama Yesus, kita membuat Yesus menjadi yang bersalah atas hidup kita, dan kita pergi meninggalkan Dia. Nah, Yesus mau bilang kalau kayak gitu kepada kita, nah, yang salah tuh sebenarnya siapa sih? Ya, yang salah itu siapa? Kamu atau aku? Gitu ya. Tapi kadang-kala itu menjadi sesuatu perbincangan yang gak asing lagi dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita lihat Yesus sebelum Dia mati di kayu salib, Dia selalu bertanggung jawab menguatkan iman murid-muridnya. Dia selalu bertanggung jawab, Dia mempersiapkan iman murid-muridnya. Pada waktu dia di Taman Getsemani, dia berkata, aku mau berdoa, hatiku sangat sedih, rasanya seperti mau mati. Ya,
Dan dia katakan kepada muridnya, apakah kamu nggak bisa berjaga-jaga saja 1 jam supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Tuhan Yesus aja terus menguatkan iman mereka, Bapak Ibu Saudara. Dari dia sebelum, waktu dia pelayanan, waktu dia menderita sekalipun, waktu dia menuju penyaliban, sampai dia bangkit, sampai dia mau naik ke sorga nanti, dia bertanggung jawab atas iman percaya murid-muridnya. Ya, selain identitas tadi, ini harus dimantapkan, ini harus dipulihkan iman mereka. Yesus masih terus bertanggung jawab atas iman saudara dan saya. Pertanyaan buat kita, aplikasinya apa? Apakah iman percaya kita sedang omong kosong, Bapak Ibu Saudara? Apakah iman percaya kita sedang ada sesuatu, mata rohani kita tertutup sehingga kita tidak bisa kenal Tuhan? Apakah kita sedang bodoh dan kita sedang lamban untuk percaya? Ya. Bodoh di sini bukan sesuatu yang maksudnya negatif gitu ya Bapak Ibu Saudara, tetapi sebuah teguran yang lemah lembut dari Tuhan. Kenapa kok kamu gak percaya sama aku, sementara aku sudah menunjukkan kehidupanku, sementara aku udah dekat sama kamu, aku sudah setia sama kamu, tapi kenapa kok kamu gak percaya sama aku? Betapa sulit untuk kita bisa percaya kepada Tuhan di tengah penderitaan sekalipun. Rasanya kita mau berkata, omong kosong lah ya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama beberapa pasien, dan pasien ini pasien stroke, dan dia katakan seperti ini, dulu saya menolong banyak orang yang saya tolong, tetapi kenapa kok saat ini Tuhan gak menolong saya? Saya hampir-hampir udah gak percaya lagi sama Tuhan, karena Tuhan gak menunjukkan siapa diri yang buat saya. Wow. Ada banyak kita menjadi sulit untuk mempercayai Tuhan. Terima kasih kamu. Iya, luar biasa perjuangan. Oke, adem sih, saya nggak tahu kenapa kok panas. Saking menggebu-gebunya ya, berapi-api menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Iya, banyak banget Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang saya cuma terdiam. Kalau saya di posisi Anda, mungkin saya juga seperti itu. Sebenarnya dia tahu bahwa dia percaya sama Tuhan, tapi kenapa Tuhan di kondisi sesulit ini saya menjadi nggak bisa percaya sama Tuhan? Saat ku tak melihat jalan, apakah kita bisa tetap percaya? Ya. Ketika si Edward Chen membuat lagu itu kan dia ditolak ya habis-habisan sama mamanya, nggak disetujui dengan calon istrinya. Lalu pertolongan Tuhan datang dari neneknya, dan neneknya berkata, itu bukankah itu pergumulan waktu dulu? Kenapa kamu menghambat perjalanan hidup anakmu? Dan akhirnya terbukalah di situ Bapak Ibu Saudara, jalan Tuhan terlihat. Ketika Edward Chen bisa percaya kepada Tuhan, sekalipun dia tidak bisa melihat jalan Tuhan. Maka dari itu dia bikin lagu itu, saat ku tak melihat jalan. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah rasanya iman kepada Yesus Kristus saat ini kita sedang omong kosong? Semoga tidak seperti itu. Ya, ada banyak luka-luka spiritual orang-orang Kristen. Saya biasanya kalau melayani di klinik saya, Bapak Ibu Saudara, kalau ada pelayanan grieving, keberdukaan karena orang meninggal, keberdukaan karena karyawan kehilangan kompetensi, harga diri, karena permasalahan dengan bosnya, dengan pemimpinnya, saya punya alat ukur untuk luka spiritual. Stadium berapa ya? Nih ya, ketika dia kecewa sama Tuhan. Nah itu pakai istilah stadium. Nah, berapa banyak pasien-pasien yang saya dapetin, yang saya lakukan pengukuran itu, saya pemeriksaan luka spiritual mereka itu stadium 3 ke atas. Wow Tuhan, betapa banyak dunia hari-hari ini sedang membutuhkan obat untuk tetap bisa percaya sama Tuhan. Iman yang harus dikuatkan, iman yang harus dipulihkan. Karena Yesus bangkit untuk hidup kita sampai selama-lamanya. Percaya katakan amin. Iya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini seberapapun pergumulan iman kita, Tuhan sanggup memulihkan kita. Siapapun kita mungkin pernah mengecewakan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir,
permulaan baik seperti apa yang Tuhan lakukan dalam kebangkitannya ini. Yang terakhir, yang ketiga, di slide berikutnya ada pemulihan pribadi. Ya, pemulihan pribadi. Wah, ini berbicara bagaimana nanti kita lihat. Tadi ada respon perempuan-perempuan. Kita respon para rasul omong kosong. Kita lihat dari respon Petrus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan melihat ya di Lukas pasal 24 ayat 12. Dikatakan seperti ini, sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya akan terjadi? Ya, apa yang kiranya telah terjadi? Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita lihat respon para rasul itu laki-laki. Ya, para laki-laki itu menjadi tidak percaya, omong kosong. Respon Thomas, dia butuh bukti baru dia bisa percaya. Menunjukkan bahwa dia sedang sementara dia punya krisis kebahagiaan gitu ya. Karena dia butuh bukti dulu baru dia bisa bahagia. Ya, baru bisa percaya. Lalu respon dua orang murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, iman mereka lamban untuk percaya. Mereka nggak kenal, padahal dekat banget Yesus di sebelah mereka. Ya, nah kalau kita lihat di sini, para perempuan menyampaikan Injil dianggapnya omong kosong, menyampaikan berita kebangkitan Yesus omong kosong. Jadi tugas kita sebenarnya Bapak Ibu Saudara, sampaikan aja firman Tuhan. Mau itu dianggap omong kosong, mau dia terima apa enggak, itu urusan Roh Kudus. Bagian saudara dan saya menyampaikan sama seperti para perempuan itu. Nggak peduli kamu nggak percaya aku, kamu nggak peduli kalau kamu nggak percaya bahwa kubur Yesus itu sudah kosong, nggak peduli. Nggak peduli kalau Thomas itu membutuhkan bukti, nggak peduli kalau kamu sedang begini dan begini, nggak peduli. Yang penting saya sudah menyampaikan bahwa kubur Yesus itu kosong, gitu ya. Dan berikutnya adalah, nah kalau kita tahu seperti itu, sampaikan aja firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ada banyak orang yang akan menanggapinya dengan latar belakang kegagalan mereka, latar belakang kehidupan mereka gitu ya. Ada melalui latar belakang kepahitan, luka-luka batin mereka gitu, sehingga mereka tersentil dengan firman Tuhan itu. Ya, kalau kita kena luka, kita punya luka, kita kasih betadin, sedikit aja perih. Nah, ketika kita punya luka batin, ketika kita punya kepahitan, masalah emosional, ya, firman Tuhan disampaikan, nah, alam bawah sadar kita terusik. Dan itulah yang membuat kita menanggapi firman Tuhan. Ya, ada yang nggak percaya, ada yang merasa semakin percaya, ya, ada yang semakin benci sama Yesus, ada yang seperti itu. Ya, ada orang-orang Indonesia yang di luar negeri gitu ya, yang saya suka temui gitu ya, yang mereka hidup di dalam, gak karu-karuan banget gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang membuat mereka punya respon masing-masing ya. Tetapi berbeda dengan Petrus Bapak Ibu Saudara. Nah, ya, Petrus tadi di Lukas pasal 24 ayat 12, dia cepat-cepat bangun, dia cepat-cepat datang. Oh iya ya, benar ya yang dikatakan perempuan itu ya, bahwa kubur Yesus hanya ada kain kapan saja. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Nah, saya merenungkan Petrus itu kalau ini bisa kita lihat perbedaannya. Petrus perempuan sama para rasul. Petrus dan para perempuan punya hati. Ya, walaupun iman mereka sebesar biji sesawi gitu ya, tapi mereka melihat seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Petrus dia berpikir, wah ada harapan. Dia merasa harus beresin rasa bersalahnya, penyesalannya kepada Yesus, dan dia punya keinginan untuk berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena dia punya kegagalan tertentu, dia punya luka batin, karena dia mengecewakan Yesus. Yesus melihat dia, bahkan Yesus sudah tahu sebelumnya. Bahkan ketika Yesus sedang menderita, membawa salib, memikul salib, dia memandang kepada Petrus, dan Petrus di situ juga melakukan yang namanya penyangkalan kepada Yesus, dan dia merasa gagal pada waktu itu.
Dan ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus secara pribadi di pantai Danau Tiberias, ya, di Yohanes pasal terakhir, dia mau kembali ke masa lalu. Udah gak ada harapan. Padahal dia dipanggil menjadi the visions of man. Dia dipanggil menjadi penjala manusia. Dia kembali lagi. Yesus sudah gak ada. Dia lepas baju kayak nelayan biasanya. Dia cari ikan, dia menjala ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Dan tiba-tiba Yesus datang dan mereka nggak tahu bahwa itu Tuhan, bahwa itu Yesus. Yesus bilang, "Hai anak-anak, adakah lampau?" Tidak ada. Oke, tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Lalu apa yang terjadi? Banyak ikan sampai mereka susah, sampai harus ditolong sama teman-temannya. Sebanyak 153 ekor ikan. Lalu Yesus sudah ada di pinggir pantai, dia dulu punya ikan sendiri gitu ya. Yesus memberkati ya memberkati, ya dia nggak akan pernah mencuri berkat yang memang sudah Tuhan sediakan buat kita. Beda sama si iblis, dia yang pencuri. Nah, Yesus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah silakan sarapan, Yesus melayani, memberikan makan buat anak-anaknya. Lalu dia panggil Petrus, "Petrus, apa engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape dengan aku?" Lalu Petrus katakan, "Aku philea." Agape maksudnya kasih yang tanpa syarat. Karena Petrus awalnya mau seperti itu. Apapun sampai aku mati, aku tetap mengasihi Tuhan. Tapi dia gagal kan. Karena dia tahu dia pernah punya kegagalan seperti itu. Dari yang perfeksionis, dia tahu sadar bahwa manusia nggak ada yang sempurna. "Tuhan, aku philea, aku mengasihimu dengan kasih persaudaraan." Ditanya lagi sama Yesus pertanyaan kedua. Tuhan kasih kesempatan. "Petrus, apakah engkau agape dengan aku?" "Aku philea Tuhan sama kamu." Yang ketiga kali, dengan hati yang sangat sedih, Petrus menjawab lagi. Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau philea dengan aku?" "Ya Tuhan, aku philea dengan gembalakanlah domba-dombaku." Dan firman Tuhan ini menjadi rema juga ya, bukan masalah agape dan philea yang kalau panggilan ke Bapak Gembala ya Bapak Ibu Saudara. Sebelum gereja ini dibangun, sebelum gereja ini berdiri, firman Tuhan ini datang kepada Bapak Gembala. Saya ingat banget ya, dalam proses Tuhan kasih kesempatan operasi jantung, firman Tuhan datang, "Aku melayani Tuhan." Pak Gembala bilang ke saya melayani sebagai gembala, dan saya bilang kepada Tuhan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya. Dan mulai dari ayat panggilan itu berdiri sejarah gereja GB Growth Grand Duta. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, artinya Yesus tidak pernah gagal untuk memulihkan pribadi Petrus pada waktu itu. Petrus mengalami pemulihan. Cara Yesus itu luar biasa. Konselingnya Yesus kepada Petrus itu luar biasa. Dikasih makan dulu, santai dulu, yuk ngobrol di pinggir pantai. Hai anak-anak, mau dipulihkan malah diberkati dulu dengan banyak ikan. Maksudnya udah, kamu udah dipanggil menjadi penjala manusia, udah penjala manusia. Ya, ini tertembak juga karena panggilan saya di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui kebangkitan Yesus Kristus, melalui Paskah ini, saudara dan saya, siapapun yang punya masalah, seberat apapun, mungkin kita nggak segagal Petrus untuk mengikuti Yesus sampai menyangkal Yesus, tapi janji Tuhan, dia sanggup memulihkan saudara dan saya. Pribadi kita dipulihkan. Kalau Petrus secara khusus panggilannya dia dipulihkan, sampai ketika dia khotbah, dia menghasilkan 3.000 orang percaya. Wow, identitas dia diperkuat, iman dia dipulihkan, pribadi dia dipulihkan, dan dia mengalami sebuah pemulihan seutuhnya dan membuat dia menjadi saksi yang efektif, menjadi pemimpin rohani yang efektif, menjadi seorang gembala yang efektif di situ, dan dia menjadi seorang saksi Kristus yang juga sangat efektif. Walaupun ya mungkin ada resikonya nanti dalam pelayanan dia kepada Tuhan Yesus Kristus di akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Yesus adalah awal yang baik untuk pemulihan identitas kekristenan, untuk pemulihan iman dan pemulihan pribadi saudara dan saya. Jangan sia-siakan makna ini.
Aku sudah memulai pekerjaan yang baik. Sebab dengan ini aku yakin sepenuhnya, ya tadi ya di Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, ya, sampai Paulus pun mengatakan ini, ya, mengatakan seperti ini, yaitu ianya di sini huruf besar, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Yesus sudah memulai pekerjaan yang baik buat saudara dan saya melalui kebangkitannya sekali untuk seumur hidup. Dan akhirnya kita bisa percaya bahwa Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang menjamin gereja ini untuk terus berkarya selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Akan meneruskannya sampai pada sampai pada akhirnya, pada hari Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih kepada Kristus Yesus, ini kesimpulan kita, ya. Permulaan yang baik dalam pemulihan identitas kita, ya, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, bahkan sampai kepada kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Ada pemulihan iman dan ada pemulihan pribadi. Yesus memulai sesuatu yang baik. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, memulai yang baik. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan memulai yang buruk. Memulai yang baik. Dan konsekuensi positifnya adalah Tuhan mau kita bersatu dan sehati untuk menjangkau banyak jiwa, sehingga gedung ini akan terus diperlebar sama Tuhan. Dan Tuhan akan banyak membawa jiwa-jiwa berbondong-bondong datang ke tempat ini. Yang percaya katakan amin. Mata iman kita akan melihatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Saya teringat dengan sebuah lagu. Apakah pemusik bisa ya lagu? Sungguh besar pengorbananmu bagiku, kemanakah aku bisa pergi? Menjauhi rohmu, biar suci engkau
Tuhan menantang saudara dan saya pada pagi hari ini. Bagaimana identitas kekristenan kita? Apakah kita sedang mulai goyah pengenalan kita dengan Tuhan? Mungkin kita sulit mengenal Yesus karena problem tertentu. Mungkin kita sedang sulit untuk melayani Tuhan. Mungkin kita mau goyah, kita mau berhenti melayani Tuhan. Mungkin kita sedang kecewa sama Tuhan, membuat iman kita menjadi goyah, membuat kita sulit melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan ataukah kita sedang diliputi oleh masalah luka-luka batin seperti Petrus yang mengalami kegagalan, rasa bersalah. Mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang berat dalam hidup kita. Engkaukah itu orangnya? Sambil kita menutup mata di tempat di mana kau berdiri, mari engkau angkat tangan, Bapak Ibu Saudara. Engkau angkat tangan tinggi-tinggi, biar Roh Kudus saja yang melihat engkau. Apakah engkau sedang benar-benar membutuhkan doa? Doa yang menguatkan saudara dan saya, doa yang menguatkan iman, yang memperkuat pengenalan saudara kepada Tuhan, yang membuat saudara akan mengalami pemulihan pribadi. Engkau melihat Tuhan, engkau melihat tangan-tanganmu, tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat Tuhan. Engkau mengasihi mereka Tuhan, engkau membawa mereka kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menjamah, engkau yang menjamah di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, Pastor Denny Tuhan. Kami percaya Kau akan pakai semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Segala apapun dilakukan Tuhan buat berhasil senantiasa pekerjaannya, kehidupan pribadinya Tuhan. Tuhan juga berkati senantiasa, bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Tuhan. Sungguh firman yang menguatkan kami Tuhan, memberikan pembaharuan kepada kami, kepada iman kami, kepada pribadi kami masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur padamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap daripada jemaat Tuhan yang merasa diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau mendengarkan pengumuman kegiatan sepekan kita. Kita mau sama-sama katakan GBI Keluarga Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Info pertama, Sabtu 23 April doa fajar. Ada 2 sesi. Sesi pertama jam 6 sampai jam 7 dan sesi keduanya jam 7 sampai jam 8. Pembacaan firman ada di Bilangan 8. Growth Youth Ministry setiap hari Sabtu saya mengundang banyak anak muda boleh hadir bersama-sama. Ibadah anak muda setiap hari Sabtu jam 7 malam sampai dengan selesai di depan ini. Mari saya mengundang setiap anak-anak youth boleh join bersama untuk kita beribadah di tempat ini. Nah, ini adalah kegiatan kita Sabtu kemarin, ada ibadah gabungan Perwil Park di GB Eklesia.
di Otista. Ini adalah kita foto bersama-sama dengan itu pembicara, sama pembicaranya Pastor Yusuf Suranta, sekretaris DPA Perwilpan. Bukan. Kalau lihat itu sekretaris Nasional, DPA Nasional. Oh, sekretaris DPA Nasional. Maafkan saya yang salah. Next. Ibadah Raya minggu depan 24 April, jamnya sama, akan dilayani oleh Bapak Gembala jam 9 sampai jam 10 dan keduanya 11 sampai 12. Pelayan Tuhan akan di-share di Propetik. Sepertinya jadwalnya saudara bisa dilihat nanti di grupnya Propetik. Next. Tim setiap hari Minggu mereka ikut di ibadah kedua jam 11. Setelah selesai PW, mereka akan turun ke bawah untuk bagi kelas tentang firman-Nya tersendiri. Next. Abi, anak Betel Indonesia atau sekolah minggu, setiap minggu ada di jam 9 pagi di lantai 3. Mereka beribadah dengan sama dengan jamnya dengan ibadah pertama jam 9, mereka di lantai 3 secara onsite. Next. Selamat datang, ada yang baru pertama kali hadir. Untuk Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita, boleh bangkit berdiri. Selamat datang, selamat bergabung di GGD. Kita ketemu lagi next minggu depan. Boleh hadir kalau tidak ada gereja yang selama ini dibagi, boleh hadir bersama-sama dengan kita untuk beribadah di tempat ini. Sedikit pengumuman lagi ini setiap jemaat ketika pulang akan mendapat satu bingkisan bukan ya? Apa namanya? Makanan. Ya, Bingkisan lah ya, kan dibungkus soalnya, jadi bingkisan. Di dalam bingkisan ini ada telur asin, ada telur asin, udah matang katanya. Ini telurnya obat pengganjal perut kalau lapar. Terus ada obat lagi, ada kapsul di dalamnya. Di dalamnya ada kapsul bukan obat, tapi kapsul firman Tuhan. Masing-masing akan dapat satu, masing-masing akan dapat firman yang berbeda dan yang bisa untuk menjadi rema dalam kehidupan kita sepanjang tahun. Apa yang Tuhan mau katakan lewat firman yang ada dalam kapsul itu. Jangan dimakan kapsulnya ya, jangan ditelan. Nanti ditelan biar jadi rema, katanya saya telan aja lah kata Pak Ernest tadi. Saya mau telan aja, jangan ya. Biar tetap hidup kata firmannya. Yang ada nyangkut di usus. Ya, saya rasa tidak ada lagi. Mari, komplit. Ada permennya, kalau ketelak sama firmannya ada boleh makan permennya katanya. Jangan dia bercanda, jangan dimakan, kapsul firmannya dibuka. Jadikan rema dalam kehidupan kita setiap firman yang kita terima dalam kapsul ini. Amin. Mari saya undang sekalian boleh makan berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Kudus,
kami yang hidup, penolong kami yang ajaib. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar pujian penyembahan naik menjadikan rupa yang harum di hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami juga sudah menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau pada hari ini Tuhan, ibadah hari memperingati Paskah Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah bangkit Tuhan, telah mengalahkan maut Tuhan, sehingga kami boleh menang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Denny yang baru saja menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa dalam pelayanannya, dalam penginjilannya Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, diagungkan melalui kehidupannya Bapa. Tuhan Yesus, Kau taruhkan wibawa karisma Allah kepada hamba-Mu Pak Denny Tuhan, biar yang nampak hanya kemuliaan-Mu saja dalam kehidupannya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, sebagai Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, Pak Hoga bersama Ibu Yang sebagai gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Tuhan juga memberkati dalam pelayan pengembalaannya, Tuhan memberkati dalam rumah tangganya, Tuhan juga memberi kesehatan dan kekuatan. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, Kau taruhkan wibawa karisma kepada hamba-Mu dan kuasa kepada hamba-Mu suami istri, biar yang nampak hanya kemuliaan-Mu saja dalam kehidupannya. Tuhan pakai juga dengan heran dan luar biasa dalam pelayan pengembalaannya di tempat ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa di tempat ini dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, baik WL Singer, para pendoa Tuhan, baik tim musik, guru-guru sekolah minggu, penerima tamu yang menjalani persembahan Tuhan, biar semuanya Tuhan berkati, Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini, baik anak-anak sekolah minggu, baik juga orang dewasa, tim, para pemuda, biar semua Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, Tuhan kuatkan imannya agar kami terus tetap setia ibadah datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kebaktian yang diadakan di tempat ini, baik kebaktian kaum wanita, baik ada doa pagi hari Sabtu, baik Yun Tuhan, Sabtu sore Tuhan, baik sekolah minggu, tim ibadah raya yang ke-1, yang kedua, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kuasanya, kemuliaannya, mujizatnya dan berkatnya melimpah atas pada kami Tuhan yang datang beribadah ke tempat ini, sehingga kami pulang mendapatkan kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati gereja ini Tuhan. Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah memanggil hamba-Mu Tuhan untuk menjadi gembala sidang di tempat ini. Tuhan juga kirim banyak jiwa datang ke tempat ini Tuhan, sehingga gereja ini Tuhan boleh berkembang, boleh penuh sesak Tuhan, sehingga kebaktian Tuhan bisa 3 kali bahkan 4 kali kebaktian di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga memberkati negara Republik Indonesia Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-Mu yang tinggal di Indonesia, kiranya kami semua minta ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dilingkupi dengan sayap-Mu namun dalam kuasa-Mu Tuhan. Kau juga memberkati seluruh rakyat bangsa Indonesia, agar seluruh rakyat bangsa Indonesia takut akan Tuhan, mempunyai hikmat akal budi daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapak Jokowi Tuhan sebagai Bapak Presiden kami, kiranya juga Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan kepada Bapak Jokowi untuk memimpin bangsa Indonesia yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau sebentar hamba-Mu Tuhan menurunkan berkat untuk kami akan menerimanya. Kami akan pulang mendapatkan sukacita, kekuatan, kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.
dalam puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, Beri kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih anugerah-Mu. Kami merasakan sukacita besar saat ada di rumah-Mu, saat dimana kami menaikkan pujian kami rasakan kuasa Allah turun. Suasana surga menggugah kami untuk terus kami bersemangat di dalam Engkau. Dan saat kami mendengar sabda dan firman-Mu, kembali Kau mengubah kami, mengingatkan kami siapa diri kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami diutus oleh Engkau. Jadikan semua bangsa murid-Mu. Kami siap Bapa. Kami siap Tuhan Yesus. Biarlah apa yang Kau curahkan bagi kami bawa sebagai identitas kami, dan kami akan terus menuju kemanapun Kau kirim kami untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, dan doa syafaat pun telah kami naikkan. Kami percaya setiap apa yang kami naikkan, setiap doa yang keluar dari mulut kami semua untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami melihat kemuliaan Allah hadir untuk bangsa dan negara kami. Kami melihat kemuliaan turun di atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Dan sebentar, kami percaya, sangat percaya, Engkau adalah sumber berkat kami, dan kami akan siap menerima berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami. Saudara kasih dalam Tuhan, ingat, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu dapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Saat ini apapun kondisimu, katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Dia akan membuka berkat-berkat bagimu. Haleluya. Haleluya. Yang siap, buka hatimu. Hadapkan wajahmu kepada Dia. Bapa melihat kepadamu saat ini. Damai sejahtera diberikan. Bahkan sinar kemuliaannya dipancarkan, dan Kau menerima kasih karunia. Dengan iman, mari bersama-sama angkat tanganmu, terimalah berkat-berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dicurahkan, dilimpahkan, dipadatkan, dan itu semua melimpah keluar. Engkau memberkati di sekitarmu, dalam keluargamu, dalam lingkunganmu, bahkan bangsa, bagi bangsa dan negara. Dan cinta yang luar biasa membawa kita menjadi pengikut Kristus, membawa nama Kristus masuk terus, memperkenalkan kebenaran Tuhan, yaitu kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus mati bagi kita dan membawa kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam menghadapi segala macam kehidupan yang kita akan lalui. Dia mengirimkan Roh Kudus bagi kita semua. Kita menerima dan kita bertumbuh berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, untuk puji kehormatan nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari semua yang menerima berkat-berkat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
Tuhan.